Halo semua, di video ini kita akan membahas mengenai cara mengubah user preference atau customization setting di ZW3D 2024. Nah, untuk caranya, pertama kita klik kanan dulu di sini boleh. Tahu turunin dulu ya di bawah tabnya, terus kita klik kanan, customize. Di bar ini, di bar customize, kita bisa merubah komen ya. Di sini ada, bisa juga mentransfer UI di sini, bisa juga mengubah hotkey, mouse, dan juga quick operation. Untuk komen ini, di sini kita bisa merubah ribbon text-nya, misal seperti ini ya. Nah, di sini awalnya kan 3ds, coba saya ganti ke 3D Sketch. Kita apply, terus oke. Nah, nanti di sininya dia berubah menjadi 3D Sketch. Atau mau dirubah lagi menjadi seperti semulanya, 3ds juga bisa, sama caranya, tinggal buka customize. Lalu kita cari yang 3D Sketch, ribbon text-nya kita rubah menjadi 3ds seperti ini. Misal kita juga mau merubah yang lain seperti chamfer, kita singkat aja jadi C juga bisa, tergantung sih. Soalnya kalau mau dibiarkan seperti juga tidak apa-apa, seperti default. Nah, ini seperti ini ya, 3ds dan juga chamfer tuh. Untuk setting komen bisa seperti itu saja. Kita balik ke customize, terus kita balikin ke default lagi ya. Nah, loading dia. Nah, sudah seperti itu. Apply. Oke. Apply, loading dia sebentar. Nah, untuk proses loadingnya memang kebetulan cukup lama ya. Nah, tapi sudah berubah sekarang semuanya. Nah, 3D Sketch-nya sudah berubah lagi seperti semula, dan chamfernya juga. Nah, jadi kalau misal hasil customisasi kita mau dikembalikan ke default lagi, juga bisa seperti itu caranya. Selanjutnya, kita akan mengcustom bagian UI sini, di transfer. Nah, misal di ribbon tab, di bagian shape. Nah, sini kan banyak ya, ada basic shape, ada engineering feature, dan lain-lain. Nah, untuk part atau assembly ini, kita ribbonnya, menu, ada file, edit, view, dan lain-lain. Tapi di sini saya mau merubah di bagian ini ya, di bagian basic shape-nya. Kita cari dulu basic shape. Nah, bagian ini. Kebetulan di bagian basic shape ini saya jarang menggunakan love. Jadi untuk love-nya akan saya hapus. Nanti bisa dimasukin lagi, delete. Tapi nanti bisa saya ganti ke datum, karena saya sering memakai datum plan. Soalnya kalau di ujung gini kebetulan cukup sulit ya untuk dijangkau, jadi akan saya masukkan sini saja datum plan-nya. Seperti ini, below. Nah, seperti itu ya. Nanti kita tinggal apply, terus oke. Mana datumnya? Login belum ada. Coba saya cek lagi. Customization. Kita transfer, ribbon, shape, basic shape. Nah, datumnya sudah ada, tapi kenapa di sini belum berubah ya? Sebentar, maaf. Panel, datum, basic editing, pop. Log, Pirel, coba saya masukin lagi ya datumnya. Sini. Datum plan. Coba yang lain juga ya. Saya ingin menambahkan extrude misalnya. Jangan. Misal kita ingin masukkan silinder di sini, di bawah bloknya, below. Kita apply dulu, terus oke. Nah, ini langsung berubah ya, tuh sudah ada. Nah, selanjutnya ada hotkey ya, atau shortcut. Untuk hotkey ini bisa kita custom di sini. Sama tempatnya seperti tadi. Customize. Nah, hotkey. Misal kita ingin membuat shortcut dari sketch, kita tulis ini sketchnya. Kebetulan di sini sudah saya rubah ya, jadi S. Jadi misal nanti kita klik di keyboard S, nanti sketchnya langsung muncul. Nih,
Untuk sketch sudah saya rubah ke S ya ininya, sistemnya S. Mau diganti ke D juga bisa, bebas, itu tergantung preferensi kita aja. Kita apply. Oke. Ketika saya klik keyboard saya di D, nanti sketchnya muncul seperti itu. Kita cek juga di sini juga saya udah rubah revolve-nya ya, untuk shortcutnya jadi R. Saya pencet R, ada keluar seperti itu. Jadi seperti itu untuk cara mengubah hotkey atau shortcut di customization ini. Selanjutnya ada mouse gesture dan juga quick operation. Nah, untuk mouse action yang biasa digunakan di ZW3D 2004 secara general itu ada pan, rotation, dan juga zoom. Nah, untuk reverse mouse wheel zoom direction ini seperti ini. Apply. Oke. Nah, misal kita di sini buat blok ya. Bloknya sudah ada ini. Kita bikin saja ulang. Delete. Oh, blok. Nah, yang besar seperti ini. Nah, kalau tadi kita reverse, ketika kita men-scroll middle button mouse, nanti kita men-scroll maju middle button mouse, nanti dia akan zoom out. Kalau kita men-scroll mundur middle buttonnya, maka dia akan zoom. Itu kalau fitur tadi diaktifkan. Kalau misalnya kita nonaktifkan, customize mouse dan matikan reverse mouse wheel zoom direction-nya. Apply dan juga oke. Nah, maka nanti ketika kita menekan atau men-scroll maju middle button mouse, maka dia akan zoom in. Kalau kita men-scroll mundur middle button mouse, maka dia akan mundur. Seperti itu. Kalau saya sih lebih prefer seperti ini. Nah, untuk melakukan pen, kita tinggal menekan middle buttonnya saja, seperti ini. Dan klik kanan untuk melakukan rotation. Untuk melakukan pick pada objek, kita tinggal klik kiri, seperti ini. Nah, itu termasuk window selection. Kalau misalnya kita klik seperti ini, itu termasuk crossing window. Selanjutnya, kita customize quick operation dan juga shortcut bar. Nah, di sini, ini kebetulan sudah saya rubah juga quick operation-nya. Kalau kita mau rubah lagi, tinggal keluarkan saja semua, seperti ini. Kita sisakan blok saja. Nah, misal kita ingin masukkan 3D sketch, tinggal drag saja ke sini. Misal kita ingin masukkan sketch lagi, sama, tinggal di drag juga seperti ini. Terus saya juga ingin masukkan revolve seperti ini. Setelah revolve mungkin saya ingin masukkan extrude, sama, di drag aja. Jadi tinggal di drag saja untuk memasukkan dan mengeluarkan komen dari mouse gesture-nya. Nah, selanjutnya di sini ada shortcut bar juga, sama di shortcut bar, maaf, kita tinggal menambahkan ataupun menghapus komen yang ingin kita masukkan sini. Seperti misalnya kita ingin masukkan datum ya, teman-teman. Oh, sudah ada sini datum trend. Mungkin kita masukkan datum sis aja di sini. Kita masukkan. Nah, di sini. Karena ini penuh ya, berarti kita harus hapus satu dulu. Misal yang drop, kita delete. Nah, sudah. Lalu kita masukkan datum sis ke sini. Below. Nah, seperti itu. Duh, maaf tadi lupa di-apply. Kita ulang lagi langkahnya. Quick operation dan shortcut bar. Kita hapus dulu satu, delete, lalu kita masukkan datum sysnya. Below as a child. Lalu kita apply dan juga oke. Nah, untuk memunculkan quick operation dan juga shortcut bar seperti ini. Untuk shortcut bar kita bisa menekan Z. Nanti lokasi shortcut barnya akan mengikuti kursor. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk quick operation kita tinggal mencet shift, klik kanan, lalu gerakan kursornya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin sekian video saya. Sampai jumpa di next video.